Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Matri Pasya, dan gue kali ini akan membagikan video yang bernuansa sepak bola lagi ya teman-teman. Setelah kemarin saya membahas ya video mengenai Kante ya, si anak baik hati yang tidak sombong dan murah senyum yang rezekinya lancar terus. Kali ini saya akan membahas berita sepak bola yang berasal dari dalam negeri ya teman-teman. Dan video yang akan saya bahas pada kali ini ada 5 kasus paling menghebohkan di sepak bola Indonesia. Kita tahu ya teman-teman bahwa kontroversi itu sudah melekat sekali dengan sepak bola Indonesia ya teman-teman. Bukan sepak bola Indonesia kalau tidak ada kontroversi sepertinya ya. Sepak bola Indonesia itu selalu syarat akan kontroversi ya. Kasus-kasus menghebohkan itu kerap muncul ke permukaan. Situasi yang mengenaskan itu jika melihat ya minimnya prestasi timnas Indonesia di kancah ya internasional. Bukan hanya timnas saja, tapi juga klub-klub ya. Belum ada sekalipun yang prestasi di level internasional ya teman-teman. Catatan sejarah itu menunjukkan kalau prestasi terbaik ya sepak bola Indonesia adalah ketika timnas kita mampu menjuari SEA Games pada tahun 1987 dan 1991. Tim Garuda itu bahkan ya belum pernah menjadi juara Piala AFF ya teman-teman sekalipun, dan juga apalagi Piala Asia ya teman-teman. AFF aja nggak mampu, apalagi Piala Asia ya. Di level klub sendiri pun ya teman-teman sama aja ya, belum ada satu klub pun yang berhasil menjuarai di kompetisi antar klub di Asia ya. Agak ironis ya memang, mengingat Indonesia itu memiliki basis fan yang begitu banyak, yang sering muncul dari masa ke masa. Kejadian-kejadian kontroversi itu tidak ada habisnya ya teman-teman, yang mencoreng noda hitam. Sayangnya ya seakan tidak ada ya sesuatu obat yang mampu untuk menyembuhkan bagaimana caranya untuk penyakit-penyakit sepak bola Indonesia itu untuk sembuh ya teman-teman. Dan itu sangat susah ya. Citra sepak bola Indonesia itu sepertinya sudah rusak ya di kancah internasional. Nama PSSI di mata masyarakat Indonesia itu juga selalu dikonotasikan negatif ya teman-teman. Hal ini terjadi karena mereka tidak benar-benar ya ingin menuntaskan suatu masalah ya teman-teman. Misalkan mereka sudah mengurai suatu masalah nih, akan tetapi pada saat masalah itu belum selesai, kadang status dari masalah tersebut itu menjadi menggantung ya teman-teman, alias tidak diselesaikan. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat mungkin mafia-mafia di Indonesia itu masih asik berkeliaran ya teman-teman. Dan inilah dia teman-teman, saya udah merangkum ya 5 kasus yang pernah terjadi di sepak bola Indonesia. Langsung saja kita tonton videonya. Yang pertama adalah kasus mafia wasit di Liga Indonesia tahun 1998 ya teman-teman. Rakernas PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dilaksanakan Februari 1998 dihebohkan ya dengan pernyataan yang dilontarkan oleh manajer Persikap Kabupaten Bandung, Endang Subarna ya teman-teman. Jadi tentang adanya permainan kotor di pentas kompetisi Liga Indonesia yang melibatkan wasit ya pada tahun 1998. Ketua Umum PSSI saat itu yaitu Azwar Anas itu langsung membentuk ya tim pencari fakta untuk mengusut tuntas ya kasus mafia wasit tersebut. PSSI itu lantas ya setelah menemukan hasilnya menghukum ya wakil ketua komisi wasit PSSI, yaitu saat itu adalah Jafar Umar. Sebanyak 40 wasit tanah air ya juga termasuk dalam terdakwa ya dalam kasus match fixing atau pengaturan skor. Beberapa di antaranya itu semacam Khairul Agir, Pracoyo, Halim Jiro terhitung sebagai figur top dalam kasus tersebut. Sosok almarhum Jafar Umar yang berstatus sebagai wasit FIFA itu sejak lama diisukan ya jadi godfather ya teman, godfather mafia wasit. Ia dipergunjingkan menerima upeti ya dari para pengadil yang bertugas di pentas kompetisi profesional dan amatir. Adang Ruchatna yang didapuk sebagai tim penanggulangan masalah perwasitan sempat melaporkan kasus Jawa dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Hanya saja pengusutan kasus ini itu di jalur hukum terhenti begitu Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi. Beberapa tahun lalu ya teman-teman, Jafar sempat buka suara soal kasusnya, yaitu menyebutkan bahwa dirinya itu hanya sebagai jadi kambing hitam karena ada sejumlah oknum ya PSSI, petinggi PSSI yang memegang kendali ya mengatur pertandingan dengan melibatkan komite wasit yang dipimpinnya. Hanya hingga berpulang ke Sangholik ya teman-teman, si Jafar ini tidak pernah menyebutkan siapa petinggi PSSI yang dimaksudnya. Dan ini apabila si Jafar ya sebelum meninggal bisa menyebutkan siapa pelakunya, mungkin kita jadi agak terbuka ya teman-teman. Oh mungkin
salah satunya ini dan kita bisa membongkar kasus-kasus yang lainnya. Sayang sekali ini si Jafar. Kasus di sepak bola Indonesia yang pernah terjadi yang wajib kalian ketahui juga adalah gol bunuh diri di Piala AFF 1998. Bicara soal Mursyid Effendi ya teman-teman, publik sepak bola Indonesia itu selalu teringat dengan gol bunuh dirinya yang dicetak kala Indonesia menghadapi Thailand ya pada babak perempat final. Pada saat itu bernama Piala Tiger ya 1998 yang kalau sekarang itu bernamanya Piala AFF ya teman-teman. Baik yang dibesarkan Persebaya Surabaya tersebut itu dihukum FIFA dengan larangan tidak boleh tampil ya di level internasional seumur hidup karena perbuatannya itu ya teman-teman. Vonis itu tuh diterima saat si Mursyid Effendi itu padahal masih dalam usia emas ya teman-teman, karena Mursyid Effendi itu pada saat itu berusia 26 tahun dan sedang dalam puncak-puncak karirnya ya teman-teman. Jadi ceritanya itu ya di penghujung pertandingan saat Indonesia yang menghadapi Thailand kala itu skor itu masih sama ya teman-teman, 2-2. Dia itu berposisi sebagai stopper ya atau back ya, dan dia secara sengaja menceploskan si kulit bundar ya ke gawangnya sendiri, sehingga alih-alih Indonesia menahan seri Thailand dengan 2-2, ini malah Indonesia kalah dengan skor 2-3 ya teman-teman. Sementara setelah ditelusuri ternyata tujuan si Mursyid Effendi ini melakukan gol bunuh diri itu karena si Mursyid Effendi ini ingin ya Indonesia itu tidak bertemu Vietnam tatkala mereka lolos ke semifinal ya teman-teman, sehingga yang bertemu Vietnam itu pada babak semifinal adalah Thailand ya. Sementara itu Indonesia itu bertemu Singapura, dan pada semifinal sebenarnya Indonesia malah justru melawan Singapura itu yang susah ya teman-teman. Si Mursyid ini dibayar mungkin biar si Thailand itu bisa lebih gampang kali ya melawan Vietnam. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat semifinal si Thailand pun juga tersungkur teman-teman oleh Vietnam dengan skor 3-0. Jadi ya nggak ada efek apa-apanya sih. Dan timnas Indonesia sendiri yang pada babak semifinal menghadapi Singapura itu juga kalah dengan skor 1-2. Atas perbuatannya itu tuh Mursyid yang mendapat hukuman larangan ya tampil di level internasional seumur hidupnya ya. Indonesia itu juga diberi hukuman denda nih teman-teman karena perbuatan si Mursyid ini, yaitu sebesar USD 40.000 oleh FIFA ya teman-teman. Untung hukuman itu hanya berlaku di level internasional sih teman-teman, dan si Mursyid Effendi ini masih bisa membela timnya yaitu Persebaya Surabaya. Kasus gol bunuh diri Mursyid Effendi ini membuat ketum ya pada saat itu Ketua Umum PSSI Azwar Anas ya bahkan sampai terbojok hingga akhirnya dia mengundurkan diri dan digantikan oleh Agung Gumelar. Oke teman-teman. Dan teman-teman, kasus ketiga ya yang pernah terjadi di sepak bola Indonesia adalah surat kaleng Piala AFF 2010 ya teman-teman. Kita tahu ya betapa euforianya ya timnas Indonesia pada saat Piala AFF 2010 ya teman-teman. Gimana pada saat laga final kita menjalani ya pertandingan melawan Malaysia atau si tetangga berisik kita ya teman-teman. Dan yang sangat disayangkan sekali tim asuhan dari Alfred Riedel itu harus kalah dengan skor 2-4. Karena pada saat itu sistemnya itu home away ya teman-teman, di leg pertama yang dilakukan di Stadion Bukit Jalil Malaysia ya teman-teman, Indonesia harus kalah dengan skor 0-3 ya teman-teman. Sementara pada laga kedua di Indonesia hanya mampu membalas dengan skor 1-2 ya teman-teman. Dan ini ada yang menarik ya teman-teman di balik kekalahan Indonesia atas Malaysia pada saat itu, yaitu tentang surat kaleng ya, kasus surat kaleng Piala AFF 2010 ya teman-teman. Sepanjang turnamen itu tim merah putih itu sebenarnya tampil amat dominan ya sejak penyisian grup hingga ke semifinal ya teman-teman. Bahkan di babak penyisian grup itu dulu Indonesia itu bareng Malaysia ya. Dulu zamannya Irfan Bahdim dan kawan-kawan itu berhasil menggilas Malaysia pada saat penyisian grup dengan skor 5-1 ya teman-teman. Pada saat itu bahkan para masyarakat Indonesia itu dengan hasil sebelumnya yang Indonesia berhasil menggilas ya Malaysia, harapan dari para masyarakat adalah Indonesia bisa menjuari Piala AFF 2010. Namun kenyataannya Indonesia hanya bisa menjadi runner up ya setelah kalah di babak final ya teman-teman. Kontroversi mencuat ya teman-teman seiring munculnya surat kaleng ke media ya pada saat itu, yaitu soal adanya pengaturan skor yang didalangi oleh dua oknum PSSI ya yang menjual pertandingan leg pertama di final Piala AFF 2010 tersebut. Jadi mencuat ke permukaan menyusul adanya aduan ya dari Eli Cohen ya yang melalui surat elektronik yang ditujukan kepada saat itu Presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Email dari Eli Chauhan itu memiliki subjek mohon penyelidikan skandal suap saat Piala AFF di Malaysia. Itu juga ditembuskan kepada Menpora, Ketua KPK, Ketua DPR, dan Ketua KONI ya. Eli Chauhan itu nama ya seorang agen Mossad ya dinas rahasia Israel, mengaku sebagai pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya. Transkrip surat itu menyebutkan ada kejanggalan ya hasil akhir 3-0 untuk tuan rumah Malaysia, yaitu kekalahan Indonesia itu sepertinya sudah ya ditentukan sebelum pertandingan dimulai ya teman-teman. Itu karena diduga ada skandal permainan suap yang dilakukan Bandar Judi Malaysia dan juga dengan oknum petinggi PSSI pada saat itu. Dengan kekalahan itu, baik untuk Bandar Judi Malaysia maupun untuk petinggi PSSI itu sudah meraup miliaran rupiah ya teman-teman, nggak bisa dibayangkan. Untuk melancarkan operasinya itu kedua oknum petinggi PSSI itu sempat masuk ya ke ruang ganti pemain dan memberikan instruksi ya skenario busuk ya kepada oknum pemain yang akhirnya berulah hingga menjatuhkan mental seluruh tim ya pada saat itu. Kalian masih ingat nggak teman-teman dengan gangguan sinar laser yang dilakukan oleh fans Malaysia ke Marcus Horizon ya, dan itu tuh hanya sebagian kecil ya dari kejadian yang dilakukan untuk menutupi skenario sebenarnya ya teman-teman. Kasus selanjutnya yang wajib kita bahas ya teman-teman, yaitu dulu ingat nggak teman-teman dualisme kompetisi. Jadi Indonesia ada dua kompetisi, yang satu Indonesia Premier League yang baru itu, dan satu Liga Indonesia Super League ya teman-teman kalau nggak salah dulu. Jadi lucu nggak sih teman-teman? Jadi di suatu negara ada Arema ISL, Arema IPL, Persebaya IPL, Persebaya IPL. Jadi itu sangat lucu ya teman-teman. Dan kasus ini tuh bermula ketika kepengurusan PSSI Johar Arifin yang ingin melakukan langkah ekstrem ya, melakukan perombakan sistem kompetisi. Kompetisi model baru Indonesia Premier League yang dimunculkan menggantikan ya Indonesia Super League yang notabene itu peninggalan kepengurusan Nurdin Halid. Selain merombak format kompetisi PSSI yang disokong pengusaha minyak yaitu Arifin Panigoro, mereka tuh juga yang mengganti operator kompetisi dari PT Liga Indonesia ke PT Liga Prima Indonesia Sportindo ya. Perseroan ini tuh dihuni figur-figur penggagas ya breakaway Liga Premier Indonesia yang muncul pada musim 2010. Resistensi bermunculan dari kalangan klub ya teman-teman, namun PSSI tetap ya dengan sikapnya. Mereka mengusung kebijakan tangan besi ya, dalam artian mereka bodo amat ya teman-teman dengan klub-klub yang sudah berdiri lama dan tidak setuju dengan keputusan PSSI terbaru tersebut. Klub-klub anggota PSSI itu terbelah ya menyikapi kompetisi baru. Sebagian besar itu memilih tetap ikut berkompetisi di Indonesia Super League yang dicap ya sempalan oleh PSSI. Dualisme klub pun terjadi ya teman-teman pada saat ini, dan banyak yang bermunculan secara tiba-tiba, bermunculan ya klub dengan nama-nama tampil di dua kompetisi berbeda seperti Persija Jakarta, Arema Indonesia, Persebaya Surabaya, PSMS Medan, Gresik United terpecah dua versi ya teman-teman, menjadi versi Indonesia Super League dan juga menjadi Indonesian Premier League. Kepengurusan PSSI itu mulai tidak solid ya teman-teman. Sejumlah anggota komite eksekutif yang dimotori Lanyala Mataliti memberi dukungan ya ke klub ISL. Mereka bahkan membentuk organisasi tandingan bernama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau disingkat dengan KPSI. Komite ini kemudian yang menggelar kongres sendiri membentuk kepengurusan PSSI versi mereka. Jadilah pada musim 2012 kompetisi profesional tanah air berjalan dua versi. ISL yang dihuni klub-klub top cenderung diminati publik, namun eksistensi mereka tidak diakui FIFA dan juga AFC ya teman-teman. Ini dia teman-teman kasus terakhir yang pernah terjadi di Liga Indonesia dan di kompetisi Indonesia adalah sepak bola gajah ya. Jadi gajahnya main bola enggak teman-teman. Jadi ini adalah sepak bola gajah antara PSIS menghadapi PSS. Masih ingat nggak teman-teman pada tahun 2014 di divisi utama ya 2014 kala itu di laga pamungkas grup N ya teman-teman. Itu ada pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang yang berhasil dimenangkan oleh PSS Sleman dengan skor 3-2. Ada 5 gol yang terjadi di laga kali ini ya. Tapi yang bikin lucu banget sih ini karena 5 laga ini itu terjadi karena gol bunuh diri ya.
Kedua tim itu tak mau menang untuk menghindari ya Borneo FC pada babak semifinal dengan alasan faktor non teknis yang kental ya teman-teman, tahulah pada saat dulu itu Borneo itu ada orang dalamnya ya. Jadi Borneo FC sendiri tuh finish di posisi kedua dengan raihan 10 poin di bawah Martapura yang saat itu, sehingga siapa yang menang di laga ini harus menghadapi Borneo FC nantinya di laga semifinal. Insiden sepak bola gajah yang terjadi di kota Gudeg itu tak hanya menghebohkan warga Indonesia saja teman-teman. Ternyata kabar dari sepak bola gajah ini sampai ke dunia internasional. Situs-situs asing itu bahkan ramai ya memberitakan insiden memalukan disertai rekaman ya gol-gol bunuh diri dari tim Elang Jawa dan Mahesa Jenar. Menpora Imam Nahrawi pada saat itu pun akhirnya memerintahkan PSSI untuk mengusut tuntas kasus ini. Begitu pula FIFA dan AFC yang meminta PSSI untuk ya menyelesaikan kasus ini, apalagi khususnya adalah sepak bola gajah itu secara serius ya teman-teman. Karena Indonesia itu dicap ya sebagai salah satu negara yang rawan terjadinya match fixing atau pengaturan skor. Berkaitan dengan laga yang terjadi di antara PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang ini, pada akhirnya PSSI itu menggelar ya sidang darurat dengan keputusan tegas yaitu untuk mendiskualifikasi ya PSS dan PSIS. Selanjutnya Hinca Panjaitan dan kawan-kawan itu memvonis ya skorsing seumur hidup pelatih PSS Sleman yaitu Heri Kiswanto dan PSIS Semarang Eko Riyadi. Mereka berdua juga didenda sebesar 200 juta ya teman-teman seorangnya, termasuk juga pemain-pemain yang mencetak gol bunuh diri. Oke teman-teman, itu adalah 5 kasus ya yang pernah terjadi di sepak bola Indonesia. Bagaimana teman-teman, masih enakkah dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di sepak bola Indonesia? Itulah alasan mengapa ya saya tuh nggak terlalu pengen untuk menonton pertandingan sepak bola di Indonesia, karena saya tuh sudah malas teman-teman. Kadang suatu liga yang sedang berjalan itu tiba-tiba berhenti karena kasus, belum kelar ada kasus, apalagi dulu saat ada dualisme ya teman-teman, itu lagi asik-asiknya Indonesia Super League tiba-tiba ada IPL ya teman-teman yang mengganggu sekali ya. Dan kita doakan saja ya supaya Liga Indonesia itu semoga di kedepannya ya itu ya cepat sembuh lah teman-teman penyakitnya, karena kita pasti mengharapkan ya hal yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, terutama nantinya semoga bisa berprestasi ya di kancah internasional, meskipun itu sesuatu hal yang sangat sulit karena maraknya dan juga banyaknya ya kasus-kasus dan juga oknum-oknum mafia di tubuh dari organisasi kita sendiri yaitu PSSI, yang kadang menjadikan ya yang penting duit ya teman-teman. Ya teman-teman, kita doakan saja ya semoga suatu saat nanti sepak bola Indonesia benar-benar menjadi suatu kebanggaan untuk kita, bukan hanya soal prestasi akan tetapi juga kompetisi-kompetisi yang jelas, dan terutama yang paling kita harapkan adalah hilangnya ya teman-teman match fixing, pengaturan skor, dan juga mafia-mafia di sepak bola kita ya teman-teman. Dan itu adalah video yang saya bagikan kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa ya untuk klik tombol like teman-teman, dan juga selalu subscribe ya channel ini supaya saya semakin semangat untuk memberikan informasi untuk kalian semua, dan kalian gak ketinggalan ya informasi-informasi sepak bola yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Saya Mati Pastia, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.